episode dengan rasa final episode ya. Apalagi kita dikejutkan juga dengan debut dan juga aksinya dari Kamen Rider Platinum Gachard. Jadi no bersambung ya setelah Henshin, tapi beneran di sini tuh langsung beraksi. Jadi mari kita kupas tuntas episode yang intens ini. Langsung aja kita bahas Kamen Rider Gachard episode 27 guys. Kita mulai ulas dari rencana Gurion yang hendak membuka pintu kegelapan. Bisa dibilang objektif dia ini tuh sudah setengah jalan, di mana banyak kartu-kartu kemi yang dia dapatkan itu dibawa ke Uroboros. Dan ritual pun di sini dimulai. Nah emang soal ini tuh nggak dijabarkan banget secara detail ya di filmnya ini tuh step-stepnya seperti apa, tapi bakalan coba Ana bahas setangkepan Ana ya. Jadi di sini Ana bukan ngasih tahu secara pasti juga dan juga ngasih tahu yang benar ke kalian, tapi di sini Ana cuman berbagi apa yang bisa Ana tangkap setelah menonton episodenya, terutama di bagian ini. Jadi pertama di sini ada dua hal yang Ana pertanyakan dulu. Satu, katanya itu ada kekuatan gelap yang tersembunyi di dalam para kemi. Dan kedua, antara si Gurion yang menyelimuti para kemi ini tuh dengan kegelapan. Jadi itu tipis-tipis ya, tapi kalau ditelah lebih dalam artinya itu bisa berbeda jauh. Jadi ini tuh Ana ada notice gitu ya, bagian ini kok ya jadi kayak berasa nggak konsisten gitu teman-teman ya. Dan ritual selanjutnya, Gurion itu menggunakan Dread Driver dan memunculkan sebuah apa ya bisa dibilang ya, gentong atau kuali besar di dunia Ouroboros ini ya. Jadi dia itu sambil mengucapkan mantra Komat Kamit ya, ini juga bisa masuk kategorinya itu ke Dark Alchemy ya, atau alkemi gelap yang dia lakukan. Lalu muncullah sang pintu kegelapan yang selalu diperbincangkan ke kita semua dari awal cerita Gachard ini tuh bergulir ya. Nah, kenapa butuh Dread Driver? Jadi perlu diingatkan kembali guys, Dread Driver itu tercipta dari serpihan-serpihan para amalgam yang sudah dikalahkan. Dan amalgam-amalgam tersebut ya tercipta dari itikat kejahatan para manusia yang menarik atensi para kemi ini secara natural ya. Nah, secara singkat ya ada banyaklah hal-hal jahat yang ada di dalam si Dread Driver ini ya. Di sini Anda coba nambah-nambahin lah ya. Jadi pintunya itu berada di langit-langit dan ada di tengah-tengah si ular yang ada di langit juga ya. Jadi si ularnya itu kayak apa ya? Mulutnya itu kayak mau matok si buntutnya gitu ya. Jadi kayak membentuk lingkaran gitu. Nah, pintunya itu ada di situ guys ya. Jadi sering kita lihat juga kan kalau karakter-karakternya itu ke dunia Ouroboros pasti ada si ular nih teman-teman ya. Nah, pintu yang ditemukan Gurion pas ngebunuh kedua orang tua Spanner jadinya apa tuh? Nah, kalau udah melihat bagian ini, mungkin aja itu tuh pintu kegelapan juga, tapi hanya untuk menuju dunia Ouroboros. Jadi sekarang tinggal satu step lagi nih, yaitu untuk membuka pintu satu ini, yaitu dengan Gachard Driver sebagai kunci utamanya. Jadi teori soal ini syukur masih lumayan konsisten lah ya. Cuman ya ditambahin beberapa teori di beberapa episode terakhir. Nah, saat pintu kegelapan ini terbuka, para kemi yang dipakai dalam ritual ini langsung lenyap. Ya mungkin karena mereka ini kan bisa dibilang artificial life forms lah ya. Jadi ketika beres ya energinya itu sudah terserap semua dan langsung lenyap tersedot. Energinya itu terpakai. Jadi sisi psikopatnya ketika para kemi ini tuh menghilang, tentu ya akan ada jeritan-jeritan kesakitan ketika mereka ini tuh dijadikan tumbal. Nah tuh dijadikan tumbal ya. Jadi bagi Gurion itu tuh terdengar seperti sebuah lagu dan juga simfoni yang merdu ya. Jadi mari kita juga bahas lebih soal tujuan Gurion yang sebenarnya. Nah, kalau secara textbook ya seperti kayak villain dan main boss pada umumnya lah ya, yaitu menghancurkan dunia. Tapi kalau Gurion ini tuh pengen dapat kekuatan untuk menghancurkan dunia dengan cara mengubah para manusia dan semua makhluk hidup menjadi emas. Jadi dari dulu Gurion ini tuh memang sangat terobsesi banget ya dengan yang emas-emas gitu. Jadi memang ini tuh agak aneh didengarnya. Tapi ya cukup unik juga di satu sisi, di mana poin Gurion itu ya mengubah benda-benda tidak berharga menjadi emas. Dan tindakan ini juga merupakan salah satu inti dari alkimia. Dimana ketika seluruh dunia itu berhasil menjadi emas, jadi ya itulah gitu ya dunia yang didambakan oleh si Gurion ini. Jadi sisi estetika dia tuh seperti itu. Ya kira-kira seperti itu guys ya. Jadi udah Ana bahas lengkap di bagian ini guys ya. Jadi kalau kalian ada penambahan teori atau yang dipertanyakan, silakan kalian langsung aja tulis di kolom komentar. Jadi lewat bantuan Pak Fugakudo yang belum mati. Belum mati. Ini kemarin kenapa sih setelah beraksi mati kan udah dijelaskan di situ ya sama si Sabimaru juga. Hah? Ini badan buatan gitu ya. Tapi kenapa banyak yang klaim katanya, wah baru debut mati. Kan udah dijelaskan Pak. Jadi di sini Anda perjelas lagi lewat bantuan Bapak Fugakudo yang belum mati di sini ya. Jadi di sini Hotaro dan kawan-kawan itu berhasil masuk ke dunia Ouroboros ya. Dan juga mereka itu menggunakan Ten Liner sebagai alat transportasinya. Jadi sudah jelas mereka itu berupaya menghentikan rencana Gurion dan juga merebut kembali para kemi-kemi yang sudah terebut kemarin. Akhirnya kita diperlihatkan pertama kali dengan scene Henshin bertiga
dari 3 rider utama di Gachard ya, yaitu Iron Gachard, Magedo, dan juga Valvarado. Jadi Hotaru, Rinekudo, dan juga Mas Bengkel Henshin barengan tuh ya. Nah, ini juga nih teman-teman yang sudah ditunggu-tunggu, di mana Gurion pertama kali berubah menjadi Kamen Rider Dread ya, dengan menggunakan Dread Driver dan langsung menjadi Kamen Rider Dread Nishiki atau Type 02. Ini Type 2 teman-teman, dan ini keren asli guys. Jadi masih sangar juga karena konsep Oninya itu berasa banget, yang nemplok di sebelah badannya si Dread ya. Jadi cukup bulky, terus juga detailingnya keren, warnanya itu merah emas ya, merahnya juga nyala banget. Ini sih Ana suka banget ya. Jadi Magedo dan Valvarado melawan 2 amalgam jenis baru di sini, yaitu replika amalgam. Yang Anda lihat ini tercipta dari boneka voodoo yang biasa dipakai Gurion ditambah dengan 2 repli Chemicard. Jadi repli Chemicard yang dipakai adalah Raidenji dan juga Kamantis repli Chemicard. Di sini jadi tercipta Mantis replika amalgam dan juga Battery replika amalgam ya. Nah, nggak lama lah bagian yang ini ya, walaupun amalgam jenis baru ya terlihat lemah ya. Jadi dengan gampangnya langsung dikalahin sama Magedo dan juga Valvarat. Jadi walau terlihat seperti bertambah kuat, entah kenapa dari kemarin pattern 2 rider ini cenderung agak membosankan ya. Si secondary sama third rider ini ya. Jadi ya menurut Anda sih Magedo sama si Valvarado ini tuh beberapa scene terakhir tuh hanya jadi pelengkap battle yang fokusnya itu masih di Hotaru ya. Nah, sementara itu Icho Renge dan juga Sabimaru juga syukurnya ya nggak jadi tim Hore doang, melainkan mereka itu harus melawan 2 anggota Three Dark Sister, yaitu Atropos dan juga Kloto. Di sini diceritain sih kalau mereka itu ya udah lebih berkembang lah ya, lewat pengalaman masa lalu juga. Jadi di satu sisi kalau nggak ngapa-ngapain ya pasti dicibir jadi tim Hore doang ya ini mereka berdua. Pas lawan dan lumayan bisa ngimbangin, dibilangnya terlalu cepet juga pasti developmentnya ya. Ya karakter sampingan lah ya. Yang kocak menurut Ana sih pas si Atropos itu ngeluarin kemampuan hipnotisnya, tapi nggak mempan. Karena Icho dan Sabimaru itu menggunakan kemampuan Zukyu Empire dan bisa menangkal serangan ini. Sampai ngezukyun lagi ya mereka berdua ya. Kloto yang panik di sini. Ya iyalah ya, dia itu punya pengalaman buruk memang sama Kemi satu ini. Jadi memang spesial sekali ya ini ya si Zukyu Empire di serial Gachard ini. Main eventnya itu ada di pertarungan Iron Gachard melawan Dread Nishiki ini. Jadi Magedo sama Valvarado juga ya nyusul ya setelah mengalahkan si replika amalgam tadi ya, jadi 1 lawan 3. Nah, di sini Gurion itu Henshin lagi dan membuat Dread-nya itu level up lagi ke Sanshiki alias Type 03. Jadi gila men, baru juga bentar pakai Dai Ohni tadi ya. Dan sesuai gambaran lah ya, kirinya itu jadi silver dari si unicornnya, terus kanannya itu merah pakai dari si Dai Ohninya. Jadi ini tetap keren juga menurut Ana ya, dan ganteng banget Pak, asli ganteng banget ya. Sayang Ana keganggu sama senjatanya dari si Type Sanshiki ini ya teman-teman. Jadi alih-alih make gada berduri ya untuk si tangan kanannya, kan kalau tangan kirinya kayak pakai rapier ya dari si unicornnya ya. Tapi ya sayangnya nggak pakai gada berduri ala-ala Oni gitu untuk bagian Dai Ohninya ya. Ini malah pakai apa itu, batang kayak singkong Mbak. Batang singkong itu yang dipakai ya. Ya kurang serak aja nih ya. Ini senjatanya kok aneh banget ya. Jadi kurang selaras aja gitu sama foamnya yang udah super keren ini ya. Nah, bahkan di sini kan ya 1 lawan 3 loh ya. Tapi semuanya itu kalah sama Gurion yang berubah jadi Dread yang ini. Iyalah, ini udah overpower banget ya. Entah ada faktor Iron Gachard kehabisan tenaga karena efek foamnya, atau ya emang udah kalah aja gitu secara power level ya. Ya 2 faktor ini juga bisa sih sebenarnya teman-teman ya. Dan akhirnya Gachard Driver itu berhasil diambil oleh Gurion dari Hotaru. Jadi faktor tambahan yang bikin Hotaru itu cukup tercengang adalah soal Gachard Driver yang juga telah berkembang karena banyaknya pertarungan yang sudah dilakukan Hotaru melawan para amalgam. Jadi secara nggak langsung aksinya Hotaru juga progres nih buat Gurion, yang membuat Gachard Driver itu menjadi kunci yang sempurna. Padahal menurut Ana tanpa faktor ini juga ya tetap aja sih ya dengan Gachard Driver pintu kegelapan itu ya tetap bisa terbuka ya. Jadi ritual akhir pun dilakukan. Jadi dengan Gachard Driver sebagai kuncinya terbukalah pintu kegelapan. Jadi ya ritual yang dilakukan oleh Gurion di Ouroboros ini tuh ya pastinya berdampak ke dunia nyata ya. Dimana diperlihatkan dunia nyata langsung disambut dengan cuaca yang buruk dan juga menyeramkan. Jadi awan gelap, terus juga petirnya itu warna merah ya. Jadi balik lagi ke Ouroboros, dari pintu yang terbuka ini muncul sebuah simbol segitiga dengan titik di setiap garisnya. Jadi ya kalau dari yang Anda tangkep, kayaknya memang ada sesosok yang misterius lagi nih di balik pintu ini. Jadi sosok yang jahat pastinya ya tentunya ya. Soalnya ketika pintunya berhasil terbuka, gak langsung hancur juga kan di sini dunia ya. Jadi gak langsung jeret secara instan hancur semua, enggak teman-teman ya. Tapi di sini tuh ada tindakan dari Gurion
yang masih harus memohon agar bisa mendapatkan kekuatannya yang ada di balik si pintu ini. Jadi ini juga nggak langsung direspon kan sama si sosok atau kekuatan yang ada di balik pintu ini. Ngerti kan ya? Nah, hendak dihabisi oleh si Gurion, si Hotaru. Secara mengejutkan, Hotaru itu diselamatkan oleh Minato Sensei yang ikut nyusul ke sini. Jadi bagian ini sudah jadi bukti perlawanan Minato Sensei kalau dia itu nggak akan patuh lagi nih ke Gurion ya. Bagaimanapun ancamannya. Lu bagaimanapun mau ngancam gua, nggak akan ngefek. Udah gitu ya. Jadi tak lupa Minato Sensei juga memberikan rasa terima kasih kepada murid-muridnya yang udah ngasih testimoni ya di episode kemarin agar semakin menyadarkan dirinya. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya guys ya. Jadi lewat bantuan Minato Sensei dan kawan-kawan Hotaru yang menahan si Gurion, Hotaru jadi bisa menyelamatkan para kemi di sini. Jadi ini bagian yang lumayan sedih sih teman-teman ya. Dibungkus cukup baik menurut Ana walaupun fast pace dan juga kita diperlihatkan dengan penerapan yang berbeda ya. Jadi maksudnya gimana? Nah, di sini Hotaru menurut Ana tuh nggak ada usaha sama sekali secara tindakan buat nyelamatin para kemi ini. Dia itu hanya memberi dukungan dan juga persuasi dan juga semangat agar para kemi yang sedang terbelenggu ini tuh berusaha sekuat tenaga mereka juga untuk meloloskan diri. Jadi Hotaru ya cuma bacot no jutsu, udah. Hotaru cuman bacot no jutsu aja kok di sini ya. Jadi nggak ada usaha, yo diambilin para keminya pakai apalah, henshin lah, terus juga digagalkan lah ritualnya dan segala macam. Enggak pak, cuman bacot no jutsu. Jadi hal pentingnya, nggak akan terjadi keajaiban di sini tanpa bonding yang kuat sebelumnya antara Hotaru dan para kemi, terutama Hoppawan ya. Nah, paham kan maksud Ana ya? Jadi Hotaru itu cuman lebih menyerahkan dan menghimbau agar para kemi juga ya berusaha dengan usaha keras mereka gitu ya. Jadi jangan pasrah gitu ya. Jadi faktor ini juga diperkuat dengan adanya bagian kilas balik secara cepat di mana kita itu ya diperlihatkan lah relasi antara si Hotaru dan juga Hoppawan. Jadi bagian ini sih yang bikin mau nangis pastinya ya. Udah tak bilang dari dulu kalau Ana tuh kasihan sama Hoppawan Pak ya. Jadi mendengar suaranya tuh berasa kasihan aja gitu ya. Hoppa, apalagi pas dia kesakitan ya. Ini juga jadi salah satu proses evolusinya Hoppawan menjadi crosshopper. Di mana selanjutnya Hoppawan dengan bantuan semua kartu level X itu memberikan kekuatannya. Dan berevolusilah Hoppawan menjadi crosshopper. Makanya crosshopper masuknya juga kategori level X kan ya. Nah, karena dari sini dibantuinnya itu sama kartu-kartu level X ya. Nah, ada suara Rie Takahashi juga tuh teman-teman ya sebagai cross wizard yang mewakilkan semua kemi level X. Hoppawan, aku akan kasih nih, kita akan kasih nih kekuatan-kekuatan kita ke kamu gitu ya. Nah, gimana menurut kalian soal prosesnya? Apakah ada yang dirasa terburu-buru atau cukup pas nih ya dengan episode yang sekarang notabene itu fast pacing semua? Ya semoga penjelasan Ana yang dijabarkan lebih juga ya bisa ngasih insight lebih juga lah ke kalian semua ya. Oh ya, kalau ada yang nanya nih misalkan ya, kok Hoppawan tiba-tiba ngomong di iPad-nya si Sabimaru yang tergeletak? Nah, jadi ini tuh menurut Ana sih sebagai bukti ikatan aja sih ya. Dimana Hoppawannya juga ngomong kan dan manggil namanya Hotaru kan ya. Hotaru gitu ya. Jadi nggak cuman Hoppa-Hoppa doang. Nah, ini tuh jadi gambaran teman-teman ya. Kalau keminya bisa ngomong, ya dia juga merespon Hotaru itu ya seperti itu gitu ya. Oh ya, aku paham Hotaru. Nah gitu guys ya. Jadi Gachat Driver itu berhasil didapatkan kembali. Otomatis ritualnya juga ya jadi gagal dong ya. Dan ronde kedua dimulai, Gurion itu berubah lagi. Hotaru juga ya jadi Iron Gachart dulu ya teman-teman ya, belum jadi Platinum Gachart. Dan di sini kok malah unggul si Iron Gachart ya. Padahal udah ada faktor di situ Hotaru udah sekarat, udah babak belur. Terus juga di sini ya ini tuh perubahan dia kedua kali menjadi Iron Gachart ya dalam waktu yang atau durasi yang sangat singkat. Jadi ya jadi kayak kurang berasa gitu ya efek kengerian si Iron Gachartnya yang bikin cepet tepar itu ya. Terus tiba-tiba setelah berubah jadi Iron Gachart, dia langsung unggul lawan si Dread Type 03 itu ya. Ya udahlah, kita lanjut dulu. Di sini kita langsung aja disambut dengan highlight utama dari episode ini, yaitu debut dari Super Form Phase 2 Gachart, yaitu Kamen Rider Platinum Gachart. Jadi sama seperti Ten Liner, crosshoppernya itu keluar dari si Kemi Card-nya dan jadi itemnya. Ya, jadi DX pak. Jadi crosshoppernya ya dicolok ke atas Ten Liner ya, seperti yang udah kita bahas ya untuk si gimmick-gimmicknya dan lain-lain kemarin-kemarin. Dan ini dia sequence yang sudah kita nanti-nanti dan pertanyakan dari kemarin. Ana sih merasa kecewa sih enggak juga sih teman-teman ya. Cuman kayak oh udah gitu doang gitu ya. Jadi ini menurut Ana sih bukan cash off teman-teman ya dari si Iron Gachart ke Platinum Gachart ya. Tapi di sini armor Ten Liner itu kebuka lagi ya. Jadi kayak kebuka dan berubah menjadi armor Platinum Gachart. Yes,
Begitu doang, nggak ada sequence yang ribet gimana teman-teman ya. Jadi kalau penerapannya kayak gini ya, emang susah sih dibikin versi 2-in-1-nya kayak Boost Marksu ke Leisa Boost teman-teman ya. Untuk versi mainannya ya, menurut Ane ya. Jadi walau base-nya sama dari si inner suit-nya dan juga bagian dadanya, tapi ini kan untuk beberapa bagian lainnya kayak misalkan ya pundak lah, helmet lah, terus juga bagian paha lah, itu kan armornya ya benar-benar berubah gitu ya. Kalau sementara Boost Marksu ke Leisa Boost kan ya kayak cuman tinggal ditemplok armor doang gitu ya. Sementara kan base dalamnya ya tetap ada si Boost Marksunya. Kira-kira kayak gitu guys. Cuman di sini ya armornya berubah banget gitu ya. Oke. Dan juga di sini diakhiri dengan si Hopawan yang nongol di cerobong asapnya ya. Terus warnanya emas gitu, Pak. Jadi ngomongin bentuk lagi karena udah bisa lihat di sini debutnya. Wah, gila. Emang ganteng banget Pak ini Platinum Gachard ya. Udah rasa Final Form banget ya. Tapi tolong ya, kenapa itu lagunya pas debutnya Wacaca Fire? Udah tak bilang bikin insert song baru, cok. Aduh. Dari kemarin ya, apapun fight-nya, lagunya Wacaca Fire. Aduh, nggak sempet kayaknya ya. Ayolah ya, semoga kita dikasih insert song baru lah ya nanti ya dalam waktu dekat ya. Ya udah selesai deh itu Gurion ya. Kalau kata Coach Justin ya selesai itu Gurion ya. Jadi sesuai bahasannya kemarin, Platinum Gachard itu bisa menggunakan berbagai macam ability para Kemi yang dikombinasikan. Nah, di sini ada tambahan yang dikombinasikan. Jadi ini tuh bikin Ane callback juga nih sama debutnya Forze yang Cosmic Stage ya. Jadi mirip-mirip kayak gini kan, ngegabungin dua ability ya, dimana ini tuh dilakukan secara cepat yang bikin fight-nya itu semakin imersif ya. Itu juga pad di kedua tangan dan kaki juga ya, seperti yang Ane bilang ya, kayak Ghost Grateful Damacy banget ya. Jadi aktivasinya itu ya nggak bisa seenak jidat, oh iya ini Sabonidal, Wresology, enggak. Tapi di sini aktivasinya harus tetap masukin kartu yang bersangkutan. Memang di sini ribetnya teman-teman ya. Jadi ya sesuai harapan juga ketika mengaktifkan kemampuan Kemi tertentu cuman gambar proyeksi aja di sini ya. Jadi ketika battle ya udah hilang gambarnya ya. Jadi kayak cuman cek gambarnya untuk memperlihatkan tuh ability apa yang lagi dipakai. Jadi nggak gambar Kemi yang bener-bener nemplok di bagian padnya, ngerti kan? Bakalan jelek sih menurut Anda kalau kayak gitu ya. Jadi kayak mencoreng kekerenannya si Platinum Gachard ini. Jadi sebagai contoh nih ya, memasukkan Sabonidal dan Wrestle-G itu bikin Platinum Gachard punya kemampuan tonjokan maut berduri. Terus UFO X sama X-Rex bisa nendang sambil muter-muter kayak UFO. Terus Raidenji sama Kachula di situ bisa ngejaring lawan sambil ngeluarin listrik juga. Terus Warp Terra sama Ranking Robo, ini juga Anda cukup suka nih. Ngeluarin tinju robot segede gaban yang bisa nge-warp sakti ya. Jadi ya di sini Kemi-Keminya itu nggak usah gacha gitu ya. Kan musuhnya Wrestle-G sama Untrooper. Tapi kan di sini digabunginnya sama Sabonidal. Jadi nggak usah gacha atau nggak usah best match ya. Jadi di sini tuh bisa sekreatif mungkin guys. Misalkan Anda tuh mau kombinasiin Ballot Bank sama Warp Terra nih ya. Jadi bisa ngeluarin tembakan pistol yang peluru-pelurunya itu bisa nge-warp. Nah, gokil sih ini ya. Coba nih ya, kalian juga kombinasikan nih kayak gini ya. Tulis juga lah di kolom komentar. Siapa tahu kalian tuh ada harapan atau kalian tuh pengen sekreatif mungkin juga mengkombinasikan kemampuan satu Kemi dengan Kemi lainnya. Dan ya, jadi kemampuannya si Platinum Gachard ini. Itu sih Ana kasih contoh ya. Misalkan Ballot Bank sama Warp Terra. Ya, misalkan kalian mau kasih contoh yang lain juga ya silahkan ya. Tulis aja di kolom komentar. Jadi berlanjut ke Rider Kick-nya. Menurut Ana Rider Kick-nya ya biasa aja sih. Agak dibikin ribet juga gitu. Jadi satu kaki Platinum Gachard itu jadi di-equip sama 10 liner Kemi. Terus crossover juga ikutan nendang. Jadi ya gimana ya teman-teman ya. Berasa kurang simple aja gitu ya. Padahal ya simple aja gitu. Rider Kick aja kayak Build Genius kan ya. Rider Kick gitu teman-teman ya. Tapi ya dibikin lebih wah dan destruktif gitu loh. Ini jadi kayak berasa terlalu ribet apa sih gitu ya, padahal udah nendang aja lah gitu ya. Dan Gurion pun berhasil dikalahkan di sini. Dan apakah peran Gurion itu sudah beres? Sepertinya belum ya. Jadi BTS episode ini juga nggak memperlihatkan kan aktornya itu dikasih bunga. Nah, jadi bagian pentingnya di kegagalan ini Gurion itu menyebut nama Eldorado. Dan langsung di situ ya muncul dari dalam pintu kegelapan. Jadi terlihat di situ tuh seperti sesosok monster besar di mana cuman tangannya aja yang nongol tuh udah gede banget, Pak. Ya. Jadi ya kita itu diperlihatkan wah masih ada sosok yang lebih ngeri lagi nih ya setelah Gurion dikalahkan. Jadi di situ tangannya nongol,
dan ngambil badannya si Gurion ini ke dalam pintu kegelapan. Di situ juga kan Gurion belum mati ya. Entah diapain dia si Gurion ini di dalam pintu kegelapan. Nah, padahal itu tuh lagi nggak ritual loh teman-teman ya. Tapi si sosok Eldorado ini ya tiba-tiba ya muncul aja gitu ya. Apakah Eldorado ini tuh akan jadi musuh berikutnya yang bakalan dilawan sama Hotaru dan kawan-kawan? Secara info dan juga referensi, Eldorado merupakan kisah kota penuh emas yang misterius ya. Kalau nggak salah itu cerita dari Amerika Selatan deh. Silakan kalian googling teman-teman ya, Eldorado ya. Itu bukan wahana itu ya, Eldorado ya teman-teman ya, beda ya. Jadi nyambung ya sama Gurion yang begitu terobsesi juga dengan emas. Di situ kan dijabarkan Eldorado adalah kisah kota penuh emas yang misterius. Nyambung di sini ya sama Gurion yang terobsesi juga dengan emas. Nah, entah benar apa tidak sosok ini tuh yang namanya Eldorado apa tidak teman-teman ya. Jadi apalagi ini ditambah juga dengan bagian akhir di mana Atropos ngambil rubik emas yang terlihat di situ ya masih bereaksi dan bilang ini belum selesai. Tapi tolong saya tidak mau Atropos jadi big boss berikutnya. Pengennya sih cepetan mati aja ya. Semua ya berakhir damai teman-teman ya. Hoppawan ya juga kembali lagi di sini ya. Jadi tetap bisa jadi Hoppawan biasa setelah jadi crossover tadi. Terus juga ya Minato Sensei juga ya akhirnya balik lagi di sini ya sama murid-muridnya. Terus kartu-kartu Hotaru juga pada balik di sini segepok Pak ya. Teman-temannya juga dapat kartu-kartunya balik lah teman-teman ya. Tapi yang bagian Hotaru itu bener-bener banyak banget Pak. Segepok. Berasa abis brewek ya, dapatnya segepok kayak begitu sih Hotaru. Jadi dari web resmi sih katanya total kartu yang dipegang oleh Hotaru untuk sekarang ya teman-teman ya. Total itu kisaran ada 74 Kemi card ya. Kan total itu 101 ya kalau nggak salah ya. Jadi sekitar 20-an lagi teman-teman ya. Terus lanjut ke Nijigon Aka Rainbow Gachard. Kalau memang rumornya benar ya. Jadi jangan lupa juga teman-teman ya, di bagian Minato Sensei sebelum datang ke Ouroboros ya, dia itu sempat dihimbau juga sama Bukyoka. Dan nyambung sama ini, Bukyoka juga sepertinya dapat bantuan dari Lachesis. Dia perlihatkan di akhir episode ya, terima kasih katanya. Nah, apakah tanda-tanda Lachesis pindah kubu itu semakin dekat guys ya? Tapi dari mimik mukanya kok terlihat masih punya rencana sendiri juga ini si Lachesis ya. Soalnya ketika dia ngomong sama-sama terus dia tersenyum kayak gitu ya agak kaget gimana gitu ya. Oke guys, episode minggu depan kita akan cool down sejenak guys ya. Jadi setelah berapa episode tuh ya yang cukup intens ya, dari saganya Iron Gachard sampai ke Platinum Gachard ini ya akhirnya kita dikasih episode-episode yang santai guys ya. Ya semoga ya satu episode doang nih santai ya. Untuk episode 29 ya udah harus lebih intens lagi, udah buka arc baru lagi mestinya teman-teman ya. Jadi untuk episode minggu depan itu ada Om Juggler Pak yang jadi bintang tamu. Ini pasti kocak sih ya. Dan yang bikin agak kecewa ini sih teman-teman menurut Ane, yang nulis episode minggu depan Akiko Inoue lagi. Entah kenapa Ane tuh selalu skeptis gitu ya sama Akiko Inoue ya. Kalau nulis Gachard ini ya. Ya udahlah, tapi ya so far Keiichi Hasegawa luar biasa sih nulis beberapa episode terakhir ini ya. Ya jadi nggak berharap banyak lah untuk episode minggu depan ya. Jadi apakah menurut kalian ini tuh keputusan tepat sehabis debutnya Platinum Gachard dikasih episode cooldown seperti ini, atau masih tetap pengen intens? Ya kalau misalkan pengen tetap intens ya udahlah kasih dulu cooldown satu episode, baru nanti episode 29 semoga ya makin intens dan juga membuka saga baru lagi. Ya udah guys, segitu aja untuk bahasannya. Panjang banget ya. Ana juga udah bahas selengkap mungkin untuk episode ini, terutama untuk debutnya Platinum Gachard. Bagaimana menurut kalian soal prosesnya, soal debutnya juga, soal kemampuannya juga, soal teori-teori yang berikutnya untuk membuka saga barunya si Gachard? Silahkan kalian tulis aja semuanya di kolom komentar. Diskusi sesuai konteks, ditunggu untuk update-update terbarunya kalau ada ya untuk minggu ini. Jadi siap-siap pantengin aja channel Agan Reza seperti biasa guys. Thank you semuanya teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.